Nasib memilukan dialami para petani cabai dan singkong yang menanam di lahan gambut di Desa Sungai Luar dan Bedaro Indah, Kecamatan Menggala Timur, Tulang Bawang. Tanaman cabai dan singkong yang seharusnya memasuki masa panen malah rusak dan busuk akibat terendam banjir. Padahal harga cabai dan singkong kini sudah bagus. Para petani pun gagal meraup keuntungan dari hasil bertaninya akibat terdampak banjir. Banjir tersebut terjadi sudah selama sepekan akibat tingginya curah hujan yang mengguyur daerah ini. Banjir di lahan pertanian cabai dan singkong tidak terhindarkan karena desa ini jauh dari irigasi sehingga air yang menggenang lama surutnya. Ya, nggak ada lagi loh, Pak. Ini masalahnya sudah banjir. Minta bantuan kepada pemerintah kalau bisa, gitu. Perbaikan irigasi Ya, mungkin perbaikan. atau mungkin membantu dengan adanya kondisi seperti ini. Sekarang harga cabai berapa per kilo, Pak? 30. Dari data desa, lahan pertanian yang terendam banjir seluas sekitar 100 hektar. Luasnya lumayan juga sih, ada yang kerendam, ada yang enggak. Yang kerendam ya ini modelnya. Ada enggak kira-kira ya 100 ada lah lebih. 100 hektar yang terendam. Iya, kalau khusus cabai mungkin 100 ada. Belum yang singkong-singkong itu dilihat aja singkong udah kuning-kuning semua. Rusaknya tanaman cabai dan singkong ini diketahui setelah banjir surut pada Kamis pagi. Cabai rontok dan membusuk akibat terendam banjir. Para petani di wilayah ini meminta kepada pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk membangunkan irigasi agar kejadian serupa bisa terhindarkan pada masa tanam berikutnya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Ya, masih dipilih-pilihin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Utara Kamis siang meminta kepada masyarakat di wilayahnya agar mewaspadai potensi bencana alam, banjir, dan angin puting beliung. Sebab menurut pihak BMKG yang diterima oleh BPBD Lampung Utara, curah hujan tinggi dampak fenomena La Nina akan terjadi mulai pertengahan bulan November hingga Januari 2022 mendatang. Di Lampung Utara terdapat 8 kecamatan yang rawan dilanda bencana banjir, yakni Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kota Bumi Utara, Abung Semuli, Abung Surakarta, Abung Timur, Abung Pekurun, dan Abung Tinggi. Di bulan November, Desember, dan Januari 2022 itu berpotensi terjadi La Nina sehingga berdampak pada tingginya curah hujan di daratan. Kami dari BPBD sejak awal musim penghujan di bulan Agustus sudah mempersiapkan segala sesuatunya mengantisipasi terjadinya bencana alam. Salah satu yang paling diwaspadai oleh pihak BPBD Lampung Utara yakni kawasan permukiman di Kecamatan Kota Bumi dan Kecamatan Kota Bumi Selatan, sebab terintasi Sungai Wairarem. Dua kecamatan ini rutin dilanda banjir saat musim hujan tiba akibat luapan air dari Sungai Wairarem. Sebagai upaya penanganan bencana, BPBD Lampung Utara telah menyiagakan seluruh personil dan peralatan evakuasi warga korban bencana. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Besar pasak daripada tiang, peribahasa inilah yang terungkap pada kesimpulan sidang paripurna pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun 2022 yang digelar di Gedung DPRD Lampung pada Kamis siang. Anggaran belanja pada tahun 2022 untuk Pemprov Lampung ditetapkan lebih besar dari uang pendapatan. Pemprov Lampung menargetkan pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2022 sebesar 6,58 triliun rupiah. Dana tersebut sudah termasuk anggaran yang ditransfer dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk rancangan belanja Pemprov Lampung tahun 2022 sebesar 7,16 triliun rupiah. Target PAD Pemprov Lampung ini turun dibandingkan tahun 2021 akibat melemahnya ekonomi dampak masa pandemi. Pada tahun ini, Pemprov Lampung menargetkan PAD sebesar 7,59 triliun rupiah, sementara untuk biaya belanja daerah sebesar 7,48 triliun rupiah. Pendapatan daerah sebesar 6.358.085.742.930 rupiah.
komponen pendapatan asli daerah sebesar 3.449.161.718 rupiah. Pada pidatonya, Gubernur Lampung mengatakan belanja terbesar pada tahun 2022 terjadi pada sektor pembiayaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Selain dikenal dengan keindahannya untuk wisata keluarga, Danau Ranau di Lampung Barat juga bermanfaat besar bagi warga sekitar. Sebab Danau Ranau juga dimanfaatkan menjadi pusat kerambah untuk budidaya ikan air tawar. Air jernih Danau Ranau yang terjaga menjadikan budidaya beragam jenis ikan air tawar di lokasi ini berkembang baik dan menjadi salah satu andalan penghasilan warga sekitar. Ikan yang dibudidayakan di Danau Ranau diantaranya jenis ikan nila atau mujair, ikan lele, dan ikan baung. Meski demikian, budidaya ikan nila atau mujair lebih mendominasi keramba ikan di Danau Ranau. Di antaranya adalah Henry, warga desa Kagunan, Kecamatan Lumbok, Seminung, Lampung Barat. Pria ini mengaku mendapat keuntungan per kerambah lebih dari 20 juta rupiah setiap panen. Meski mengeluhkan biaya ikan yang mahal, namun budidaya ikan di Danau Ranau masih menguntungkan sebab terbebas dari biaya operasional pengolahan air. Jadi biasanya Bang kalau panen itu berapa ton? Biasanya sih paling 4 lebih. 4 ton lebih ya? Ya. Itu untuk pakannya bisa menghabiskan berapa Bang? Kalau ikan yang 4 ton itu pakannya 6 lebih lah. 6 lebih apa? 6 ton lebih. 6 ton lebih. Ya. Itu untuk Selain untuk kebutuhan masyarakat lokal di Lampung, ikan hasil budidaya di Danau Ranau juga dijual ke sejumlah kota di Sumatera, diantaranya Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Pulau Jawa. Wilayah pemasaran itu di Sumatera Selatan, Bandar Lampung, sampai ke Semarang, Pasuruan, Jombang, dan Surabaya. Marketing kita yang saat ini sudah berjalan itu kurang lebih 60-70 ton dalam 1 bulan. Artinya dalam 1 hari kurang lebih antara 2 sampai 2,5 ton. Di Danau Ranau tercatat lebih dari 300 kerambah ikan milik warga sekitar dengan aneka budidaya ikan air tawar. Danau Ranau merupakan danau terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba di Sumatera Utara. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.